Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Video kita kali ini adalah video tentang cara baca Al-Quran atau hukum tajwid. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengucapan huruf hijaiyah. Yang pertama A biasa, Ba biasa, Ta ada desisnya sedikit, Ta. Ini sa, bukan sya, bukan juga sa, tapi lebih tipis sedikit. Sa di ujung lidah, sa. Ini ja, ha, kho, da, za. Nah, ini berbeda ya. Ini lebih tipis, sementara ini lebih kuat. Ini za lebih ringan, ja lebih berat. Ja, za. Sekali lagi, za, ja. Ro, za, ini berbeda lagi. Ini berdesis. Za, ja, za. Sa, biasa. Sa, ini sa. Ini sa. Baru sya, tebal. So, do, to, zo. Ini mirip dengan za. Za, zo. A. Agak lengket kedengaran sedikit. A. Berbeda dengan A biasa. Ini A, ini A. Go. Fa. Dalam bahasa Arab itu nggak ada pa, yang ada fa. Ko. Berbeda dengan ka. Ini ka, ini ko. Ko agak lengket sedikit. La biasa. Ma juga biasa. Na biasa. Wa. Ha. Ini berbeda ya. Ini ha besar. Ini ha kecil, ha bebek. Yang terakhir adalah ya. Baik, selanjutnya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang lainnya, maka hukumnya itu ada 4. Yang pertama adalah izhar halqi, dibaca jelas. Yang kedua ikhfa, disembunyikan. Yang ketiga idgham, dimasukkan. Yang keempat, iqlab, membalikkan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah izhar halqi, dibaca dengan jelas. Rumusnya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar itu adalah a, ha, kho, ain, gho. Gho. Ini yang merah warnanya ini hampir-hampir mirip ya. Kemudian yang coklat juga mirip. Sekali lagi saya ulangi. A, ha, kho, gho. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 5 ini, maka dibaca jelas. Contohnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Nah, ini yang bergaris bawah ini adalah izhar halqi, dibaca dengan jelas. Wa min khalfihim sadda. Sawa'un alaihim wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Syai'in ahsayna, dibaca dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah ikhfa, artinya disamarkan. Rumusnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Yang pertama ta, sa, ja, dan seterusnya sampai dengan ka.
Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ini, maka cara bacanya disamarkan. Misalnya adalah Tanzilal Azizir Rahim. Nun sukun ini disamarkan bacanya ke huruf za, ke huruf ikhfa. Jadi cara bacanya Tanzila litunzira wa ajarin karim. Bisa lisin faqalu. Tanwin dengan fa. Bisa lisin faqalu. Ma antum. Tanwin dengan ta. Ma antum illa basyarum misluna. Lanjut, yang ketiga adalah idgham, artinya memasukkan. Rumusnya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka yang pertama itu adalah idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah, artinya tidak memakai dengung. Dan yang kedua adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat ini, yaumin atau ya waw mim nun yaumin, itu dibaca dengan dengung. Contoh yang tidak pakai dengung, yang pertama ini idgham bila gunnah adalah ittabi'u man la yas'alukum ajra. Contohnya malla, jadi dibaca dengan tegas, tidak menggunakan gunnah, dimasukkan huruf nun itu dimasukkan ke la. Ittabi'u man la bidurrillah wa in kullul lamma. Tanwin dimasukkan ke la. Mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kemudian contoh yang pakai dengung, yang berguna nomor 2 tadi itu adalah ala siratim mustaqim. Jadi tanwinnya dimasukkan ke mim dan berdengung. Ala siratim mustaqim. Litunzira qauman ma. Tanwin bertemu dengan mim. Qauman ma. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajarin karim. Tanwin dengan waw. Bimaghfiratin wa ajarin karim. Yang keempat adalah ikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya membalikkan. Nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan ba, ya. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan ba, maka cara bacanya dibalikkan. Artinya nun atau tanwin itu dibalikkan menjadi ba, ringan cara bacanya. Contohnya وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا. Mimnya dibaca ringan. Kemudian hukum mim sukun. Mim kalau yang pertama tadi adalah hukum nun sukun, maka yang berikutnya ini adalah hukum mim sukun, mim mati apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Maka hukumnya yang pertama adalah cara bacanya itu ikhfa syafawi. Rumusnya apabila mim mati, mim sukun bertemu dengan ba, namanya ikhfa, artinya disembunyikan hukum nunnya, mimnya disembunyikan ke ba. Contohnya wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mim sukun ini disembunyikan ke ba,
arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan yang kedua adalah idgham mimi. Idgham mimi rumusnya apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim, maka seperti berikut ini contohnya. Alam yarau kam ahlakna qabalahum minal qurun. Qabalahum minal qurun. Contoh lain, fa idzahum muzlimun. Hum muzlimun. Yang ketiga adalah izhar syafawi, dibaca dengan jelas. Rumusnya adalah apabila mim mati bertemu dengan selainnya, mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Sebab kalau dia mim menjadi idgham mimi, kalau dia ba menjadi ikhfa syafawi. Selain mim dan ba, maka dia menjadi izhar syafawi, dibaca dengan jelas. Contohnya, alam ya, kam a, annahum i. Wa ma amilathu aidihim afala. Aidihim afala. Oke, dengarkan. Alam yarau kam ahlakna annahum ilaihim la yarji'un. Wa ma amilathu aidihim afala yashkurun. Kemudian hukum tajwid berikutnya adalah ada qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul, yaitu apabila salah satu huruf qalqalah ini berbaris sukun. Dulu waktu di pesantren ini disingkat dengan bacaan di toko baju, di toko baju. Qalqalah ini ada dua macam. Yang pertama adalah qalqalah sughra, kecil maksudnya apabila huruf qalqalah ini berbaris sukun di pertengahan kalimat. Contohnya, anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi to dengan ko dibaca memantul sedikit. Khalaqnahu min nutfah. Kemudian qalqalah kubro, yaitu besar. Apabila huruf qalqalah ini berada di akhir kata dan pada dasarnya dia berbaris, namun karena kita waqaf di situ maka dia menjadi qalqalah. Namanya qalqalah kubro. Misalkan yang ini kan b-nya berbaris. Cuman karena kita waqaf di situ berhenti, maka cara bacanya adalah ulul albab. Misalkan subhanalladzi khalaqal azwaj. Baik, untuk video pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.